Mulai dari kemerosotan ekonomi yang parah hingga kerusuhan sosial yang meluas, dari bencana infrastruktur hingga kekuatan militer yang hanya sebuah kedok, China di bawah Partai Komunis China, PKC, sedang menghadapi krisis besar. Statistik yang dipoles oleh PKC menyembunyikan kenyataan yang suram. Jutaan warga hidup dalam kemiskinan, kebebasan dibungkam, dan fondasi kekuasaan runtuh. Sementara PKC menyebarkan mimpi China-nya, serangkaian insiden mengejutkan mengungkap kebobrokan di dalamnya. Mari kita bongkar kebenaran tersembunyi, dari jatuhnya Hong Kong, yang dulunya mutiara dari timur, hingga militer yang lebih mirip macan kertas daripada kekuatan super. Ini bukanlah cerita-cerita terpisah, melainkan mozaik dari sebuah negara adidaya yang berada di ambang kehancuran. Dari mutiara dari timur, menjadi puing-puing, keruntuhan total Hong Kong. Di Hong Kong, larut malam, terowongan pejalan kaki sepanjang 200 meter yang dulu ramai, kini menjadi tempat berlindung bagi ratusan tunawisma. Mereka berkerumun di tenda-tenda darurat, di sofa usang, dan di antara koper-koper kumal. Beberapa bahkan menggunakan pembatas untuk menandai wilayah mereka. Seorang pria dengan hati-hati meletakkan meja kopi kayu dengan Alkitab di samping tempat tidurnya, berpegang pada semacam ketertiban di tengah kekacauan. Ini adalah gambaran tragis dari sebuah kota yang dulunya merupakan pusat keuangan terkemuka di Asia, kini tenggelam dalam kemerosotan setelah pecahnya gelembung properti. Angka pengangguran resmi mencapai 3,5% pada Juni tahun 2024, tertinggi sejak 2022, dengan pengangguran kaum muda melonjak hingga 6,8%. Namun, para ahli menduga angka-angka ini sangat disaring, dengan kenyataan yang jauh lebih buruk. Di media sosial, penduduk secara pesimistis memprediksi dekade yang hilang akibat stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. Pasar properti komersial menggambarkan keruntuhan ini dengan jelas. Ruang retail yang dulunya bernilai puluhan juta dolar Hong Kong kini kosong, ditempeli papan, disewakan, dengan diskon hingga 70%, namun tidak ada peminat. Para pemilik mengeluh kehilangan jutaan dalam setahun. Harga sewa anjlok 60% sampai 70% sejak puncaknya pada 2019, mengubah jalanan ramai seperti Canton Road menjadi tempat yang sepi, bahkan di siang hari. Paruh pertama tahun 2025 menyaksikan gelombang penutupan usaha kecil, terutama di sektor retail dan kuliner. Menurut Hong Kong Economic Daily, lebih dari 290 toko tutup atau dijadwalkan tutup pada akhir Juni, dengan 70% diantaranya berada di sektor makanan. Tempat-tempat ikonik menghilang, seperti Superstar Chinese Cuisine, 36 tahun, Federal Palace, 30 tahun, Ocean Empire, 33 tahun, Daniel's Restaurant, 44 tahun, dan Four Seasons Hot Pot, sejak 1990. Penutupan ini bukan hanya kerugian ekonomi, tetapi juga menghapus warisan budaya Hong Kong. Yang lebih mengejutkan, penduduk Hong Kong berbondong-bondong ke China daratan untuk berbelanja, semakin menguras bisnis lokal. Kemudian datanglah berita mengejutkan. McDonald's menjual 23 properti senilai 3 miliar dolar Hong Kong, sekitar 384 juta dolar AS. Ini adalah langkah ketiga dalam sejarahnya, setelah resesi Jepang pada 1990 dan penarikan diri dari Rusia selama Perang Ukraina. Langkah ini menandakan runtuhnya kepercayaan total terhadap pasar properti Hong Kong. Pasar perkantoran juga ambruk, dengan harga transaksi mencapai 15.800 dolar Hong Kong per kaki persegi, turun 70% dari 7 tahun lalu. Bahkan konglomerat Lee Ka-shing melikuidasi aset, memangkas harga Deepwater Bay Villa miliknya sebesar 23% dan meninggalkan proyek di Hong Kong dan Beijing. Aset Chong Kong Holdings di China daratan turun dari 75% menjadi di bawah 5%, dengan miliaran dialihkan ke Inggris, Eropa, dan Asia Tenggara. Analis menyebut ini sebagai sinyal terakhir dari hilangnya kepercayaan pada masa depan Hong Kong. Di bawah permukaan ekonomi, ada kegelapan politik. Cengkeraman ketat PKC melalui Undang-Undang Keamanan Nasional dan Pasal 23 telah mengikis kerangka, satu negara, dua sistem. Antara 2020 dan 2024, Hong Kong kehilangan 15% pekerjaan di bidang keuangan karena perusahaan seperti Goldman Sachs pindah ke Singapura atau Tokyo. AS mencabut status perdagangan khusus Hong Kong pada 2020 yang mempercepat arus modal keluar. Peringkat kebebasan pers anjlok ke posisi 140 pada 2025, mendekati China daratan dan Korea Utara.
Gambar seorang wanita tua memegang bunga putih dikelilingi polisi telah menjadi simbol kebebasan yang dihancurkan. Dari protes jutaan orang hingga hari ini, bahkan isyarat diam pun dianggap kriminal. Hong Kong, yang dulunya mutiara dari timur dan gerbang Asia, kini menjadi bayangan kosong dengan pasar properti yang runtuh, bisnis yang menghilang, kaum muda yang kecewa, dan kebebasan yang padam. Jembatan Tofu Steel runtuh dalam 3 detik. Bencana infrastruktur yang mengungkap korupsi. Pembangunan infrastruktur yang terburu-buru sekali lagi menyebabkan tragedi mematikan di China. Jembatan gantung Hanjianga, yang digadang-gadang sebagai keajaiban teknik dan hadiah politik, runtuh hanya dalam 3 detik, menjatuhkan 16 pekerja ke Sungai Kuning dari ketinggian 130 meter. Ini bukanlah kecelakaan, melainkan hasil yang tak terhindarkan dari sistem konstruksi yang bobrok, dipenuhi dengan lapisan subkontraktor, pemotongan biaya, dan penawaran korup yang memprioritaskan tenggat waktu dan gengsi di atas keselamatan manusia. Pada pukul 3 pagi tanggal 22 Agustus saat para pekerja meregangkan kabel baja untuk menyelesaikan jembatan, kabel utama putus, menyebabkan balok baja sepanjang 108 meter jatuh ke sungai. Rekaman video menunjukkan momen mengerikan itu. Derek dan peralatan jatuh bersama 15 pekerja dan 1 supervisor, yang tewas atau hilang. Video menunjukkan satu sisi jembatan masih utuh, sementara sisi lainnya hancur dengan kabel-kabel berserakan. Saksi mata menggambarkan kabel di sisi kanan putus, membuat pipa-pipa baja berhamburan. Jembatan sepanjang 1.600 meter yang dibangun oleh China Railway Bridge Bureau ini seharusnya menjadi jembatan lengkung baja ganda terpanjang di dunia yang melintasi Sungai Kuning. Menaranya yang setinggi lebih dari 100 meter selesai pada Juni, dengan upacara penyambungan yang direncanakan pada tanggal 26 Agustus. Penyebab langsungnya adalah 4 balok jangkar yang patah menjadi 8 bagian, memicu efek domino. Para ahli menduga kabel yang berkarat, pemasangan yang buruk, atau bahan di bawah standar dari sistem penawaran yang tidak transparan. Diluncurkan pada tahun 2021 dengan investasi lebih dari 2 miliar yuan, 275 juta dolar AS, proyek ini dipromosikan sebagai simbol nasional, tetapi tekanan politik mengubahnya menjadi bencana. Proyek ini dipercepat sebagai hadiah untuk peringatan 80 tahun kekalahan Jepang dan Hari Nasional. Para pekerja bekerja di malam hari untuk menghindari fluktuasi suhu, tetapi menghadapi tekanan tenggat waktu yang intens. Penundaan 1 bulan memaksa lembur, dengan lebih dari 100 pekerja pada shift malam sejak Juni. Analis independen mencatat kabel-kabel yang longgar sebelum keruntuhan, dengan hanya 4 kabel yang menopang beban alih-alih 6, sebuah tanda kelalaian berat. Tragedi ini bukanlah kejadian terpisah, tetapi cerminan dari model konstruksi China. Tekanan politik mengesampingkan keselamatan, rantai subkontraktor yang panjang, bahan di bawah standar, dan jaringan kepentingan menyembunyikan risiko. PKC mengubur kegagalan-kegagalan ini dengan propaganda. Namun, keruntuhan ini adalah peringatan keras akan bahaya mematikan dalam sistem infrastruktur yang tidak terkendali. Pasar properti yang runtuh, pembeli rumah yang menyesal, dan kota hantu. Pasar properti China yang dulu kemasan kini menjadi mimpi buruk. Harga rumah telah jatuh. Di Shenzhen, sebuah proyek turun dari 12 juta yuan menjadi 4 juta dalam 3 tahun. Pembeli tahun 2021 kehilangan lebih dari 2 juta, dari 3 juta menjadi di bawah 1 juta. Di Chengdu, sebuah keluarga bangkrut dengan utang 3,8 juta. Shanghai kehilangan 2,7 juta dari 5 juta. Guangzhou mengalami penurunan selama 30 bulan. Kelebihan pasokan sangat mengejutkan. Properti kelas atas turun dari 23,55 juta menjadi di bawah 7 juta. Kompleks yang berusia di bawah 20 tahun sudah bobrok, dengan penduduk yang khawatir tidak dapat dihuni dalam 30 tahun. China memiliki lebih dari 50 kota hantu. Harga jangu turun 95% dari 12.000 per meter menjadi 600. Di Wuhan, 40 dari 50 pemilik rumah menjual properti mereka, tetapi tidak ada pembeli. Luhan turun dari 800.000 menjadi 100.000 dengan hunian yang ditumbuhi gulma dan menara yang gelap. Generasi yang dikorbankan, yang lahir antara tahun 1988 hingga 1998, menanggung beban terberat. Blogger Su Hongan mencatat kelebihan pasokan dan hipotek berubah menjadi tragis. Di Tianjin, harga turun 50-60%. Shenzhen dari 60.000 per meter persegi menjadi 35.000. Seorang pria, rambutnya memutih karena penyesalan, kehilangan tabungannya. PKC menutupi ini dengan data yang indah, tetapi kenyataannya adalah jebakan yang menghancurkan jutaan keluarga.
militer, macan kertas, pelatihan brutal, peralatan buruk, dan politisasi. PKC membanggakan militer yang perkasa, tetapi itu adalah macan kertas. PLA menghabiskan banyak uang, tetapi tidak memiliki tentara yang terampil. Kegagalan Rusia di Ukraina membuktikan bahwa kekuatan di atas kertas tidak memenangkan perang. Pelatihan PLA brutal. Rekrutan turun dari 72 kg menjadi 50 kg dalam 3 bulan dari lari dan push-up tanpa henti, meninggalkan banyak orang dengan tulang patah atau cedera permanen. Sebaliknya, pelatihan AS diindividualkan untuk menghindari cedera. Nutrisi buruk, hanya roti kukus dan sedikit daging. AS menawarkan makanan bervariasi seperti burger dan pizza. Logistik lemah, pesawat angkut Y-20 milik China hanya puluhan, dibandingkan ratusan milik AS. Peralatan di bawah standar. Armor tipe 79 berubah bentuk setelah terkena tembakan. Tas amunisi tipis dan botol air tidak berinsulasi. Kacamata penglihatan malam terbatas, hanya 2 per tim. Para perwira seringkali hanya memiliki ijazah SMA atau setara. Komisar politik mendominasi, memprioritaskan ideologi. 40% dari waktu pelatihan dihabiskan untuk teori, yang menyebabkan keputusan bencana, seperti yang terlihat dalam Perang Vietnam 1979. Agresi eksternal PLA menyembunyikan kelemahan mendalam yang disembunyikan oleh propaganda PKC. Silakan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika konten ini sesuai dengan Anda, bagikan kepada jaringan Anda. Dukungan Anda membantu kami terus menyajikan jurnalisme independen dan berkualitas tinggi. Subscribe dan like channel kami untuk tetap terhubung. Terima kasih telah mengikuti.